Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Nyaris 10 tahun menjadi oposisi, Partai Demokrat kini justru masuk ke pemerintahan Presiden Joko Widodo di ujung periodenya. Sikap dari Demokrat yang tiba-tiba berbalik ini pun menuai sorotan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam acara silaturahmi pengurus DPP Partai Demokrat pada Jumat 8 Maret di Jakarta mengatakan, partainya secara de jure dan de facto berada di pemerintahan sejak 21 Februari 2024. Hal tersebut bersamaan dengan dilantiknya AHY sebagai Menteri ATR BPN oleh Presiden Jokowi. Untuk diketahui, AHY menggantikan Hadi Cahyanto yang menjadi Menko Polhukam yang sebelumnya ditinggalkan oleh Mahfud MD. Menurut AHY, sejatinya posisi di dalam pemerintahan saat ini merupakan hal yang ditunggu pihaknya. Pasalnya, menjadi oposisi membuat Demokrat memiliki keterbatasan untuk membuat kebijakan yang pro-rakyat. AHY berujar, kebijakan-kebijakan untuk rakyat hanya bisa dieksekusi oleh mereka yang duduk di lembaga eksekutif. Di hadapan para kadernya, AHY mengatakan bahwa hal tersebut yang mereka perjuangkan sejak awal. Meski bergabung di detik-detik terakhir pemerintahan Jokowi, namun AHY mengajak kadernya untuk memberikan kontribusi nyata. Cukup mengejutkan pastinya bagi kader yang masih sibuk mengawal suara. Karena kita menduga bahwa sampai dengan 20 Maret rasa-rasanya tidak ada dinamika politik yang terjadi di tingkat pusat. Tetapi itulah jalannya, itulah jalan Tuhan, dan kemudian ketika ditanya ya, saya tentu menjawab kami siap, terima kasih atas kepercayaannya, karena dengan demikian Demokrat bisa kembali berperan bersama pemerintah. Inilah yang dari awal kita perjuangkan. Betul Bapak Ibu sekalian? Kita memperjuangkan untuk bisa berperan kembali di pemerintahan. Jadi secara de jure dan de facto hari ini Demokrat sejak tanggal 21 Februari berada di pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Setelah 9 tahun 4 bulan kurang lebih berada di luar pemerintahan. Betul ya? Kita ketika itu berperan sebagai sebuah kekuatan oposisi, dan tentunya ketika itu tidak ada pilihan lain bagi kita menjalankan peran seperti itu, dan kita juga berperan sebagai oposisi yang baik, yang bertanggung jawab, yang peduli, ingin negaranya baik, ingin pemerintahannya juga sukses, ingin rakyatnya sejahtera. Tapi tentu banyak sekali keterbatasan kita sebagai oposisi di luar pemerintahan. Kita hanya bisa menghimbau, kita hanya bisa mengingatkan, kita hanya bisa mengkritisi, tetapi tidak bisa mengeksekusi. Hanya mereka yang berada di lembaga eksekutif yang bisa mengeksekusi kebijakan dan program-program pro rakyat yang sebetulnya selama ini juga Demokrat perjuangkan. Jadi kalau melihat itu semuanya, melihat suka duka jatuh bangun Demokrat 9 tahun 4 bulan terakhir ini, kita harus mensyukuri posisi kita hari ini. Setuju? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyatakan pihaknya bersyukur partainya bisa masuk ke koalisi pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Demokrat selama 9 tahun 4 bulan menjadi oposisi. Dalam acara silaturahmi di kantor DPP Demokrat Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 8 Maret, AHY mengakui masuknya Demokrat ke pemerintahan dapat cibiran dari sejumlah pihak. Meski begitu, AHY menyebut hal ini adalah biasa di dunia perpolitikan. Menurut AHY, sejauh ini pihaknya merasa nyaman berada di Kabinet Indonesia Maju, meski jadi partai terakhir yang bergabung. AHY mengatakan hal ini lantaran para kolega di Kabinet Indonesia Maju menerima secara terbuka. Lebih lanjut dikatakan oleh AHY, meski kini sudah bergabung, namun posisi politik Demokrat diklaim tidak berubah banyak. AHY memastikan Demokrat tetap kritis sembari melakukan perubahan dari dalam pemerintahan. Ia pun meminta para kadernya untuk tidak berkecil hati dengan cibiran yang datang. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ini menilai tidak ada yang salah dengan masuknya Demokrat ke pemerintahan. Kalau melihat itu semuanya, melihat suka duka jatuh bangun Demokrat 9 tahun 4 bulan terakhir ini,
kita harus mensyukuri posisi kita hari ini. Setuju? Kita syukuri sebagai sebuah bentuk amanah yang harus kita pertanggungjawabkan lahir batin. Dan jangan dilihat dari durasinya. Mungkin teman-teman mendengar ada yang, Demokrat cuma 8 bulan. Mau ngapain 8 bulan? Nah, kalau saya termasuk orang yang tidak pernah melihat waktu itu dari sisi kuantitasnya, tetapi dari sisi kualitasnya. Durasi lama atau singkatnya waktu itu sangat subjektif. Sangat tergantung apa yang kita lakukan di durasi atau periode waktu tertentu. Ada yang 5 tahun, 10 tahun, tapi business as usual. Biasa-biasa saja. Ada yang singkat tetapi berhasil melakukan percepatan-percepatan. Begitu pula dalam mengelola partai. Jadi, insya Allah, dan saya berharap teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat ataupun kader-kader Demokrat dimanapun berada, justru 8 bulan terakhir ini adalah masa-masa yang sangat menentukan. Mengapa? Sejatinya 8 bulan ini atau pasca pemilu itu adalah masa transisi. Betul? Sebuah masa yang penting dan strategis termasuk juga kritis. Menjelang detik-detik berakhirnya pemerintahan Joko Widodo, Partai Demokrat tiba-tiba berbalik arah dan ambil bagian di dalamnya. Sebagaimana diketahui, Demokrat di era Presiden Jokowi menjadi oposisi dan aktif memberikan kritiknya. Bahkan kritikan tersebut diberikan sebelum Demokrat memilih hengkang dari Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Kala itu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam pidato politik pada 14 Juli menekankan visi perubahan yang diusung pihaknya bukan berarti mengganti seluruh kebijakan. AHY mengatakan bahwa perubahan di sini artinya melanjutkan yang baik dan memperbaiki hal yang perlu diperbaiki. Adapun Demokrat menjadi oposisi, selesai Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tak lagi jadi presiden. Pada pemilu 2014, SBY yang kala itu masih menjadi Ketua Umum Demokrat memutuskan untuk netral dan tidak bergabung ke koalisi manapun. Sebagaimana diketahui, terdapat 2 paslon kala itu, yakni Prabowo Subianto Hatta Rajasa dan Joko Widodo Yusuf Kala. Kemudian pada Pilpres 2019, Demokrat memilih bergabung dengan Gerindra, PKS, dan PAN mengusung Prabowo Subianto, Sandiaga Uno. Meski akhirnya Prabowo masuk pemerintahan dan menjadi Menteri Pertahanan, Demokrat tetap memilih jadi oposisi bersama PKS. Demokrat berulang kali melancarkan kritiknya untuk pemerintah, satu di antaranya soal pengesahan RUU Cipta Kerja yang memantik demonstrasi besar di Indonesia. Fraksi Demokrat bahkan sampai melakukan aksi walkout dari rapat paripurna. Kemudian saat Pilpres 2024, Demokrat mulanya bergabung dengan PKS dan Nasdem mengusung Anies Baswedan. Namun dalam perjalanannya, Demokrat kerap berselisih dengan Nasdem. Hingga puncaknya saat Anies mengumumkan Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Padahal kala itu AHY digadang-gadang sebagai cawapres. Selama berada di Koalisi Perubahan, Demokrat sempat menyoroti dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan SBY sempat menuliskan pandangannya yang dijadikan buku berjudul Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong. Selesai keluar dari Koalisi Perubahan, Demokrat pun memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Selesai bergabung dengan Kim, berhembus isu Demokrat akan masuk kabinet. Hal ini menyusul terjeratnya mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL dalam kasus dugaan korupsi. Namun kala itu Jokowi memilih Andi Amran Sulaiman sebagai mentan menggantikan SYL. Hingga pada Februari 2024, AHY ditunjuk sebagai Menteri ATR BPN menggantikan Hadi Cahyanto yang menjadi Menko Polhukam yang sebelumnya ditinggalkan oleh Mahfud MD. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawasyi pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.